Malam itu, habis pulang jalan bareng, Shu King langsung nembak pertanyaan ke Jiang He. Udah belajar cara bikin pangsit kan? Jiang He sempat ragu-ragu, tapi akhirnya jawab, bolehlah, cuma butuh latihan dikit lagi. Begitu nyampe rumah, Shu King langsung rebahan di sofa, selonjoran kayak raja habis pulang kerja lembur. Dia sambil ngeregangin badan dengan puas, lalu ngomong, di utara tuh, tahun baru nggak lengkap kalau nggak makan pangsit. Sama kayak festival pertengahan musim gugur nggak afdol kalau nggak makan kue bulan. Bukan cuma soal tradisi aja, tapi lokasi juga ngaruh ke cara pandang orang. Makanya ada bedanya orang selatan sama orang utara. Penjelasannya panjang banget, dan Jiang He cuma bisa jawab dengan polos. Oh, gitu ya? Shu King sempat melirik, agak bingung kenapa reaksinya flat gitu doang, tapi dia malah nguap sambil nutup mulutnya. Bener, ada lagi yang mau kamu tahu? Tanyanya santai. Jiang He cuma narik kursi, duduk di meja komputer. Dalam hati, dia mikir, biasanya cowok ini suka gombalin aku, biar bisa gandengan tangan atau meluk. Tapi hari ini kok adem banget, nggak ada manuver, aneh banget. Sementara itu, Shu King juga lagi mikir hal sama. Menurutnya, si pendekar kelihatan agak aneh. Pasti dia lagi kagum sama kebijaksanaanku yang mendalam, begitu kira-kira pikirannya. Dan tanpa banyak mikir lagi, Shu King langsung pamit mandi. Nah, disinilah kelakuan Jiang He mulai aneh. Pas Shu King lagi asik bersenandung di kamar mandi, Jiang He diam-diam buka komputer. Klik sana, klik sini, sampai akhirnya berhenti di satu video, kompilasi teknik ciuman di drama kolosal. Beberapa detik pertama, dia masih nonton dengan serius, tapi makin lama, wajahnya langsung merah padam. Kuping panas, hati teriak, ya Tuhan, apaan sih ini? Malu banget kalau ketahuan, kayak anak sekolah ketangkep guru pas lagi buka konten dewasa. Dan bener aja, momen genting itu datang. Shu King keluar dari kamar mandi, rambut masih basah, wajah segar. Dia lihat Jiang He yang duduk gemeteran di depan layar. Dengan santai, Shu King bilang, aku udah selesai mandi, kamu boleh mandi sekarang. Mendengar suara Shu King, Jiang He langsung panik, sampai gagap. Aku nanti aja. Matanya sempat melirik bibir Shu King. Ingatannya langsung balik ke adegan yang baru ditonton barusan. Hasilnya, malu tingkat dewa. Shu King sempat curiga lihat tingkah aneh itu, tapi perhatiannya keburu ke layar monitor. Dalam hati dia mikir, oh jadi dia suka nonton berita. Sementara itu, Jiang He yang kupingnya udah merah merona, buru-buru jaga muka biar kelihatan tenang. Dia cuma ngomong, aku nggak keramas hari ini. Shu King cuma angguk, oh kalau gitu aku kerja dulu deh. Beberapa jam kemudian, setelah kerjaan selesai, Shu King nutup laptopnya sambil ngelurusin badan. Capek banget, mukanya udah kayak orang abis shift malam. Dia nyeret badannya ke kamar tidur dan cuma bilang, aku tidur dulu ya, selamat malam. Malam itu, setelah Shu King bilang selamat malam dan nutup pintu kamar rapat-rapat, Jiang He cuma bisa bengong di luar. Ekspresinya jelas kecewa, soalnya dia merasa ada yang kurang. Dalam hati mikir, masa iya tidur tanpa pegangan tangan? Yah, nggak romantis banget. Tiba-tiba, jreng, Shu King nongolin kepalanya dari balik pintu. Jiang He kaget setengah mati. Shu King nanya dengan santai, udah malam banget, kamu belum mandi? Jiang He yang masih grogi, buru-buru ngelak dari tatapannya dan jawab pelan, aku mau mandi sekarang. Karena suaranya terlalu lirih, Shu King nggak jelas dengar, jadi dia nyeletuk. Hah? Langsung aja Jiang He kesel, balas dengan muka merah. Maksudmu apaan? Shu King cuma nyengir, kayak baru nemu tombol buat ngeprank si pendekar. Dengan nada ceria dia tawarin, mau aku keringin rambutmu? Refleks, Jiang He gebrak meja, teriak, nggak usah. Tapi habis mandi, keluar-keluar dia langsung kaget. Lah, di ruang tamu Shu King udah standby sambil megang hair dryer, senyum-senyum manis nungguin dia. Kayak emak-emak siapin anaknya ke sekolah. Mau nolak lagi udah nggak enak, jadi akhirnya Jiang He pasrah duduk. Shu King mulai ngeringin rambutnya. Suasana jadi super hening, cuma kedengaran suara hair dryer sama si kucing yang lagi asik main sendiri. Jiang He yang udah nggak tahan akhirnya buka mulut. Biasanya kamu cerewet banget, kok sekarang diam aja?
Shuking jawab santai. Aku cuma ngomong kalau ada yang perlu diomongin, sekarang kan nggak ada yang perlu. Oh iya, kalau kamu pengen aku keringin rambutmu, bilang aja langsung, nggak usah malu-malu gitu sama aku. Sambil ngomong, dia nepuk-nepuk kepala Jiang He dengan gaya ngegoda. Jiang He cuma bisa nahan malu. Dalam hati udah ngebayangin mukulin boneka beruang berbentuk Shuking sambil teriak, "Bukan itu yang pengen ku denger." Muka Jiang He makin merah, tapi ya udahlah, dia tahu endingnya pasti Shuking bakal bikin dia luluh lagi. Keesokan paginya, suasana pindah ke dapur. Ada seekor ikan segar udah siap di talenan. Jiang He berdiri di depan kompor, nuangin saus tiram ke wajan, sambil ngintip tutorial masak ikan di HP. Dengan bangga dia ngomong ke Shuking, "Aku ngerasa makin modern sekarang. Kemarin orang tuamu juga nggak nyadar ada yang aneh sama aku. Jadi, kayaknya aku bisa nyembunyiin identitasku dengan baik." Shuking senyum, tapi dalam hatinya ada rasa was-was. Dia masih kepikiran buat ninggalin aku ya? Tapi Jiang He lanjut, kali ini dengan suara lebih lembut. "Cuma, aku ngerasa keluargamu baik banget. Aku seneng banget bisa makan bareng semua orang. Kita berempat tinggal bareng gini rasanya bener-bener bahagia." Di kamar, Shuking lagi sibuk beres-beres, ganti baju baru, rapihin segala hal, sampai akhirnya dia nepuk-nepuk tangannya dengan puas, kayak orang habis ngerjain quest sampingan di game. Matanya lalu melirik Jiang He yang lagi duduk serius di depan komputer. Dalam hati, Shuking mikir, ini tahun baru pertama dia di sini, pasti rasanya kayak lahir lagi jadi manusia modern. Sambil jalan ke arah Jiang He, dia penasaran. Kenapa sih dia bisa bilang udah jadi modern? Coba aja dia nggak rajin hapus riwayat browsing, pasti lebih gampang dipantau. Jiang He yang kayak ngerasain aura kepo di belakangnya, noleh dikit. Dia tunjuk layar dan nanya, "Ini apa?" Di layar kelihatan orang lagi live streaming. Shuking jawab santai, "Oh, itu orang siaran langsung, cari duit kalau ada penontonnya." Jiang He langsung heboh, matanya berbinar. "Wah, keren banget, aku juga boleh nggak?" Sayangnya Shuking cuma geleng-geleng, kayak emak yang nolak anaknya main ML jam 2 pagi. "Enggak, identitasmu masih sensitif banget." Jiang He nyingir, tapi tetap ngeyel. "Aku udah cari tahu, katanya bisa beli identitas palsu di daerah terpencil." Shuking langsung ngegas, "Nggak bisa, kita rahasiain dulu aja sekarang, jangan sampai melanggar hukum. Kalau mau, harus punya KTP legal." Jiang He jadi agak kecewa, nanya lagi, "Beneran nggak ada cara lain?" Shuking noleh ke sofa, tempat si kucing lagi santai, dan ngomong sambil ketawa kecil, "Nanti, kalau kamu udah bener-bener adaptasi sama dunia ini, kamu pasti nemu caranya sendiri. Iya kan dong gua?" Jiang He cuma ngelirik dingin ke arah Shuking yang lagi asik main sama kucing, terus jawab datar, "Iya." Shuking diam-diam senyum. Dalam hati dia mikir, anak ini makin dewasa juga ternyata. Dulu nurut aja, sekarang udah bisa debat sama aku. Hari berjalan tenang sampai malam tiba. Di dapur, Jiang He pakai celemek, nyiapin bahan sambil bilang, "Malam ini aku mau bikin bakpao isi daging kambing sama lokio." Shuking langsung semangat kayak cheerleader dadakan. "Semangat, sayangku!" Jiang He lagi fokus masak, Shuking di ruang tamu malah pura-pura ngintip-ngintip dapur. Setelah yakin Jiang He nggak perhatiin dia balik ke meja komputer dengan wajah penuh misi rahasia. "Aku harus manfaatin kesempatan ini buat ngecek riwayat browsing, siapa tahu dia kelupaan hapus." Tangannya gercep mindahin mouse, mata fokus ke layar. Tapi tiba-tiba, jreng, suara dingin dari belakang bikin bulu kuduknya naik. Jiang He bersuara, "Jadi kamu beneran ngintip ya?" Shuking langsung kaget, nengok secepat kilat. Tapi pas dicek, Jiang He masih sibuk di dapur, fokus bungkus bakpao. Dia balik lagi ke layar, dan di situ kelihatan riwayat browsing. Cuma ada satu judul halaman, "Jadi kamu beneran ngintip ya?" Cuma beberapa kata, tapi cukup bikin Shuking pucat dan speechless. Dengan panik, dia nengokin kepala ke dapur, terus nanya dengan suara kaku, "Bakpaonya gimana?" Jiang He noleh sebentar, jawab kalem, "Masih dibungkus."
Shuking langsung tarik nafas lega. Oke, ternyata aku parno berlebihan. Gadis kecil ini ternyata udah pinter banget ngeprank aku. Setelah insiden browsing yang bikin Shuking deg-degan setengah mati, akhirnya mereka balik ke dapur lagi. Dengan gaya sok tenang, Shuking ngomong ke Jiang He, "Kamu tinggal bumbuin aja, sini aku yang aduk." Jiang He langsung setuju tanpa ribut. Sambil lihat Shuking ngaduk daging dengan khusyuk, pipinya merah kayak tomat rebus. Dalam hati, dia cuma bisa mikir, andai aja hidup kayak gini bisa bertahan selamanya. Klasik banget kan? Adegan slice of life sejuta umat. Waktu pun jalan cepet, tahu-tahu udah sore menjelang malam tahun baru. Shuking dan Jiang He pun berangkat ke rumah orang tua Shuking. Lagi enak-enak jalan, mereka ketemu Paman Qin, ayahnya Qin Hao. Si Paman langsung heboh. "Wah, kamu bawa pacarmu pulang buat makan malam tahun baru ya? Nanti kita undang makan hotpot bareng." Tapi terus dia ngibasin tangannya sendiri. "Ah, nggak usah sekarang, Qin Hao lagi piket, jadi kami makan berdua aja. Kalian langsung ke rumah orang tuamu, jangan sampai ditungguin." Sementara Paman lagi ngoceh, Jiang He malah bengong ngeliatin anjing gede di sebelah. Shuking yang ngeh, senyum iseng dan nanya, "Kamu suka anjing? Kalau suka, kita bisa pelihara satu." Tapi jawaban Jiang He malah dingin banget. Segede itu, makannya banyak, nggak sepadan. Hade langsung auto ngakak sih. Shuking buru-buru ngejelasin, orang melihara anjing kan buat ditemenin biar nggak kesepian, lihat aja Paman Qin. Tapi Jiang He masih kalem dengan logikanya. Kan kita udah punya Donggua. Nah loh, kalimatnya sih simple, tapi Shuking langsung nge-freeze. Soalnya, dia bilang, "kita." Ya ampun, baru satu kata, tapi efeknya kayak roket ke hati. Lanjut ke rumah orang tua Shuking. Di sana, Shuking nunjuk ke sebuah kotak kado di lantai. Ini kotak buah dari Qin Hao, kita buka nggak?" Tanpa mikir panjang, dia buka aja dan teriak kegirangan. "Oh, markisa!" Kotaknya penuh potongan markisa yang ditata rapi. Saking senengnya, Shuking langsung nyodorin ke semua orang. "Enak loh, bagus buat kulit juga. Ya, coba sepotong." Tapi reaksi bapaknya malah nyelekit. "Emang ayahmu perlu mempercantik kulit?" Auto kena mental guys. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk, ayahnya ikut nyobain. Ibu Shuking juga ambil, terus giliran Jiang He. Semuanya nyobain markisa itu bareng-bareng. Tapi setelah gigitan pertama, hasilnya, bisa ditebak. Bapaknya bilang, "Boleh lah." Ibunya cuma senyum misterius. "Kamu coba aja sendiri." Jiang He nggak ngomong sepatah kata pun, cuma ngerutin kening kayak abis minum jamu basi. Shuking langsung tahu dia baru bikin blunder. Ya, ini sih jelas-jelas nggak enak. Tapi Doi masih berusaha pura-pura bego. Dengan senyum maksa, dia ngomong, "Ayo makan lagi semua, biar kulitnya makin bagus." Sayangnya, nggak ada trik yang bisa ngibulin 6 mata dengan tatapan membunuh kayak gitu. Jadi ya, dengan pasrah, Shuking ikutan makan markisa itu sambil ngomel dalam hati. "Kenapa sih tanganku gatal banget buka kado sendiri? Nyesel abis." Malam tahun baru pun tiba. Malam di mana kita ninggalin tahun lama, terus buka lembaran baru dengan harapan yang lebih segar. Ayahnya Shuking nuangin minuman sambil batuk kecil dulu biar ada dramanya dikit. Terus dia bilang, 1 tahun udah lewat lagi. Tahun ini agak beda dari biasanya. Tatapannya langsung jatuh ke anaknya, serius banget. Shuking udah gede sekarang. Intinya, ayah cuma berharap tahun ini bisa lebih lancar daripada kemarin. Shuking dan Jiang He saling tatap, senyum-senyum bahagia, kayak couple iklan minuman vitamin. Mereka berdua kompak, semoga semua keinginan terkabul. Ibunya juga ikut senyum, langsung diakhiri dengan cheers. Gelas pun diangkat, bunyi kling, jadi soundtrack resmi malam itu. Pas makan malam, ibunya mulai buka kartu rahasia, alias ngebongkar aib anak sendiri. Dulu waktu Shuking kecil, dia nakalnya bukan main. Pernah sekali pas ibu lagi masak, dia nyolong sepotong daging buat pamer ke Qin Hao. Di jalan dagingnya jatuh, terus langsung disikat anjing. Shuking buru-buru coba nutup cerita. "Bu, jangan cerita itu dong, udah kubilang jangan." Tapi ya namanya emak nggak bisa direm, ceritanya malah lanjut. Belum selesai nah,
Abis itu, kalian berdua malah nekat mau rebut lagi daging itu dari mulut si anjing. Muka Shukching langsung merah padam kayak tomat rebus. "Bu, ada Jiang He di sini," katanya panik. Tapi ibunya cuek, malah makin heboh. Jiang He yang lagi makan cuma bisa senyum-senyum sambil nahan biar nggak ketawa ngakak. Waktu bahagia memang selalu lewat cepat. Nggak lama, suasana berubah jadi adem lagi. Jiang He ikut bantu beresin meja makan bareng ibunya Shukching. Sementara itu, ayahnya manggil si anak sulung ini dengan gaya misterius. "Shukching, sini bentar, ada yang mau ayah omongin." Masuk ke kamar, Shukching heran. "Yah, ngapain sih diam-diam gini?" Ayahnya senyum kalem, terus nyodorin sebuah kotak kecil warna biru. "Ambil ini, bukanya nanti aja pas udah sampai rumah." Suking nengok ke kotak itu, ekspresinya polos tapi sotoy. "Apaan nih, duit angpau? Kayaknya dikit deh." Ayahnya langsung murka, nyeker keluar jurus tendangan kilat, bret. Suking ditendang halus keluar kamar, lengkap sama perintahnya. "Bukan nanti aja di rumah, nanti juga tahu." Waktunya pamit ke orang tua. Jiang He sopan banget, nunduk sambil bilang, "Dadah om, tante." Ibunya Suking dengan wajah cerah ngebalas, "Hati-hati di jalan ya." Di jalan pulang, Suking malah megang tangan Jiang He, kayak jadi mentor kehidupan. "Kita mampir ke rumah Paman Qin dulu. Di sana nggak usah terlalu formal, anggap aja kamu orang modern. Latihan ngobrol santai aja, pelan-pelan belajar kemampuan sosial." Sementara itu, wajah Jiang He udah merah, bukan karena malu, tapi karena alkohol. Dia tarik nafas dalam-dalam, jawab singkat tapi mantap, "Iya, aku ngerti." Suking cuma bisa senyum tipis, mikir dalam hati, "Loh, kok si pendekar ini kelihatannya makin linglung? Jangan-jangan mabuk beneran." Di perjalanan pulang, Suking tiba-tiba keinget sama kotak misterius yang tadi dikasih ayahnya. Dengan penuh rasa penasaran, dia keluarin kotaknya, terus pelan-pelan dibuka. Dan, anjir, isinya malah 3 kondom baru kinclong. Suking cuma bisa ngelus dada, mikir pasrah. Yah, mereka mikirnya udah kejauhan banget, masih jauh lah dari situ, Pak. Jiang He yang pipinya udah merah gara-gara minum, langsung ngintip penasaran. "Itu apa?" tanyanya polos. Suking kaget, batuk-batuk canggung kayak orang salah makan cabe. Itu balon, bisa ditiup gede, tapi ya nggak usah dipakai sekarang lah." Si Jiang He malah nambah polos lagi. "Oh, jadi nanti kita bakal pakai." Kuping Suking langsung merah merona. Tarik nafas dalam dulu baru jawab, "Mungkin aja." Nggak lama kemudian mereka nyampe ke rumah Paman Qin. Dari dalam kedengaran suara Suking sapa, "Paman Qin, kami datang mau ngucapin selamat tahun baru." Paman Qin senyum ramah, "Selamat tahun baru, selamat tahun baru, sini duduk." Suking duduk sambil ngelempar candaan. "Chin Hao kan lusa udah mulai kerja. Kenapa paman gak sekalian cari teman hidup juga?" Paman Qin ketawa hambar, terus jawab pelan, "Di mana aku mau nyari sekarang? Siapa juga yang mau sama aku?" Tapi Suking tetap optimis, kasih jempol. "Kenapa nggak ada? Cari aja yang seumuran, 67-an gitu. Bisa olahraga bareng, senam pagi tiap minggu, kan seru." Paman Qin ngakak, nuangin minuman. "Kulihat kamu ngegoda aku lagi. Kamu pasti bosen ya ngobrol sama orang tua." Jiang He buru-buru geleng kencang. "Enggak sama sekali, Pak." Akhirnya Paman Qin angkat gelas bersulang sama Suking. Suasana jadi agak mellow pas dia bilang, "Rasanya baru kemarin, sekarang keponakanku udah mau nikah. Waktu beneran cepet banget ya." Suking jawab ceria, "Chin Hao juga lagi pacaran, harusnya sebentar lagi giliran dia." Paman Qin nyeletuk, "Pacarnya aja belum pernah kelihatan, fotonya juga nggak ada. Kupikir dia pacaran sama hantu." Suking santai, selama dia bahagia, ya baguslah, nggak usah buru-buru. Sementara itu, Jiang He lebih fokus ke TV. Acara spesial tahun baru lagi tayang. Sang MC ngomong penuh hikmat. "Malam yang tak terlupakan, dimanapun kamu berada, nggak akan pernah bisa kamu lupain. Terimalah doa kami." Jiang He tiba-tiba ngilangin tangannya dengan cemas. Ada yang nggak beres, tapi apa pikirnya? MC lanjut. "Di hari raya terpenting masyarakat Tionghoa ini, kami doakan semoga semua sejahtera." Tapi Jiang He tetap berasa ada hawa aneh yang bikin dia gelisah. Di jalan pulang, Suking nyeletuk sambil senyum. "Kamu lihat kan tadi di rumah Paman Qin? Nah, itulah jarak antara kamu sama orang modern."
Belum sempat dia lanjut, Jiang He lanya balik. Terus bedanya kamu apa? Suking garuk-garuk kepala, senyum geli, terus tiba-tiba megang tangan Jiang He. Tatapannya lembut. Lebih baik kamu mikirin sendiri daripada aku yang ngongong. Jiang He balas dengan nyatuin jari-jarinya ke jari Suking. Dalam hati dia ngerasain kebahagiaan penuh. Hidup kayak gini, aku pengen terus bergantung sama dia. Balik ke rumah, Suking buru-buru nyalain TV. Dengan senyum lega dia bilang dalam hati, pas banget, kita masih dapat bagian akhir acara tahun baru. Terus dia ngingetin Jiang He, besok hari pertama tahun baru, jangan lupa pakai baju baru ya, yang kemarin kita beli barengan. Tapi Jiang He cuma diam, matanya kosong, kepikiran sesuatu yang berat banget, kayak ada perasaan aneh yang gak bisa dia jelasin. Tiba-tiba dia natap Suking, terus tanpa bilang sepatah kata pun langsung berdiri dan pergi. Suking bengong, lah kenapa lagi tuh orang? Jangan-jangan lapar nyari cemilan di dapur. Dia coba manggil, kenapa? Ternyata di dapur, Jiang He udah ngabisin sebotol arak. Masalahnya, itu arak masak, bukan arak beneran. Jadi kebayangkan rasanya, mabok tapi kayak ditampar MSG. Dia keluar sempoyongan, wajahnya merah, matanya sayu. Suking panik, buru-buru nyamperin sambil megang tangannya. Kenapa kamu malah minum arak masak? Itu kan bukan buat diminum. Tapi Jiang He cuma diam, natap Suking dalam banget. Dengan setengah panik dan bingung, Jiang He nyeletuk, kita berdua masih suci kan? Suking cuma jawab datar sambil taruh arak itu di meja. Iya, pikiran kita masih suci. Sementara itu, Jiang He udah nggak dengar apa-apa lagi. Di kepalanya cuma ada satu pikiran, aku mau bergantung sama dia, cuma dia. Pas suasana makin awkward, dari TV tiba-tiba kedengeran suara pembawa acara. Pemirsa, sebentar lagi jam menunjuk tengah malam, ayo kita hitung bersama-sama. Suasana ramai banget, hitungan mundur udah mulai. 3, 2, 1. Dan di detik itu juga, Jiang He maju pelan-pelan. Terus, bam! Dia tempelin bibirnya ke bibir Suking. Pas banget bersamaan sama sorak-sorai selamat tahun baru. Suking langsung kaku, bibirnya digigit lembut, mukanya merah kayak kepiting rebus. Dalam hati dia gemeteran. Pertama kalinya seumur hidup aku ngerasa nggak berdaya gini. Serius, aku kewalahan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya gitu, kebahagiaan sepihak itu akhirnya berhenti juga. Jiang He mundur dikit, natap Suking serius, lalu nanya pelan, sekarang gimana? Suking masih setengah syok, tapi tetap jawab, sekarang kita udah nggak suci lagi, kamu udah ngerusak aku kayak gitu, gimana bisa masih suci? Dalam hati dia tambah mikir, cowok sama cewek ditambah alkohol, emosi lagi tinggi, biasanya kebayang bakal panas, tapi aku nggak nyangka malah berakhir di posisi sepasif ini. Suking masih keringetan, nyoba pecahin suasana. Bisa lepasin tanganku dulu, tapi kalau kamu mau lanjut, aku bisa kok ngebimbing, ucapnya setengah bercanda. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Jiang He udah buru-buru ngelepasin tangannya. Suking bengong ngeliat ekspresi datar Jiang He. Hah, kok tiba-tiba dingin gini? Tanpa bilang apa-apa lagi, Jiang He malah noleh, terus pergi begitu aja. Suking cuma bisa ngelus pergelangan tangannya yang tadi digenggam erat, lalu ngeluarin napas panjang. Kenapa sih harus dia? Belum sempat mikir lama, tiba-tiba Jiang He balik lagi. Mukanya malu-malu, matanya kabur ke arah lain. Dia ngulurin sepasang sandal jerami sambil bilang pelan, kalau kamu mau, ambil aja. Suking kaget, langsung ngerima sandal itu. Hah? Maksudnya apa nih? Tanyanya bingung. Jiang He gigit bibir, jelas banget lagi mikir keras. Apalagi ya yang bisa aku lakuin ya? Dan tiba-tiba ide random muncul. Dia nyeletuk. Oke, aku bisa ajarin kamu berantem. Sambil ngomong, tangannya langsung naik, siap ngayun tinju. Suking pucat seketika. Lah, kok ujuk-ujuk ngajak sparring di malam tahun baru? Dengan panik, dia buru-buru bilang, kita kan udah sibuk seharian, ini udah malam, ayo tidur aja, belajar berantem nanti aja, kapan-kapan aku bisa ajarin kamu. Untungnya, kalimat itu bikin Jiang He berhenti niupin tinjunya. Dia ngangguk, terus berbalik badan. Ya udah kalau gitu, pelan-pelan dia jalan ke arah kamar tidur, sempat ngucapin, selamat malam, lalu nutup pintu rapat-rapat. Ngeliat semua tingkah laku Jiang He barusan, Suking makin bingung. Tegas banget, tapi maksudnya apa coba? Dia natap sandal di tangannya. Ini hadiah,
isyarat, atau promo cuci gudang? Padahal niatnya mau begadang, tapi mendadak Suking kepikiran. Tatapan penuh harap Jiang He tadi mirip banget sama tatapannya sendiri. Ini pendekar maunya apa sih? Bukannya tadi udah bilang selamat malam? Dan benar aja, nggak lama kemudian Jiang He udah muncul lagi di depan Suking. Suking langsung panik, mundur-mundur sambil komat-kamit. "Pendekar, pahlawan hebat, kamu mabuk. Tolong jangan deketin aku. Kalau sampai kejadian apa-apa, besok kamu pasti kirim aku ketemu Raja Neraka." Tapi Jiang He malah senyum manis, senyum yang bikin suasana langsung berubah. Dengan polos dia bilang, "Hari ini kamu belum pegang tanganku." Suking bengong, "Hah? Jadi cuma itu?" Akhirnya mereka pegangan tangan sebentar. Setelah itu Jiang He dengan puas langsung balik tidur, ninggalin Suking dengan muka penuh tanda tanya. Suking cuma bisa geleng-geleng, alkohol bener-bener udah ambil alih. Tapi gimana kalau besok dia bangun terus kabur gara-gara malu? Karena nggak mau ambil resiko, Suking mutusin ngunci semua pintu rapat-rapat. Ini nggak boleh sampai kejadian. Dan akhirnya pagi pun tiba, hari pertama tahun baru. Jiang He bangun dengan mood super bagus. Dia pakai baju baru, lengkap dengan gaun baru, terus sibuk mikirin masak apa hari ini. Sementara itu, Suking diam-diam ngeliatin dengan tatapan penuh curiga. Kok kayak nggak ada yang aneh ya? Justru ini yang bikin makin aneh. Nggak tahan lagi, Suking keluar dari kamar dan nanya langsung, "Kamu ingat apa yang terjadi semalam?" Suasana pagi itu jadi canggung banget. Suking nanya dengan serius, tapi yang kedengeran malah cuma suara detak jam. Sunyi kayak lagi ada ujian matematika. Beberapa detik kemudian, Jiang He gembungin pipinya dan nyeletuk. "Kita kan udah nggak suci lagi." Kalimat singkat tapi bikin suasana makin absurd. Jiang He sendiri masih ingat jelas kata-kata Suking semalam. Sampai akhirnya Suking sadar kalau dia masih pakai baju kemarin. Saking malunya insiden semalam, Suking langsung tumbang ke kasur tanpa sempat mandi. Jiang He buru-buru ngomong, "Mandi Gi, ganti baju, aku tungguin bentar." Dan tanpa nunggu jawaban, dia langsung lari ke kamar mandi, banting pintu dengan gaya telenovela. Jiang He cuma bisa melongo. Dia nunduk, wajah merah padam, pikirannya muter nggak karuan. Gawat, ini rasanya kayak bapak 5 anak ketahuan macam-macam sama istrinya. 20 menit kemudian, keduanya udah duduk di ruang tamu. Suasananya mirip interogasi polisi. Suking akhirnya buka suara dengan serius. "Biar aku tanya, kenapa kamu kemarin minum alkohol, nindih aku, terus maksa cium aku?" Jiang He menunduk malu, terus jawab pelan, "Soalnya aku mau bergantung sama kamu." Suking bengong, "Hah, bergantung sama aku?" Dia garuk kepala, terus nyeletuk, "Bergantung sama aku, tapi ngasih aku sandal. Kamu tahu nggak, di China ngasih sandal itu artinya nyuruh orang pergi, kayak isyarat buat mutusin hubungan." Mendengar itu, Jiang He tersipu. Dia noleh ke Suking, bibir mingkem, lalu dengan cemas nanya, "Kamu nggak suka sandalku?" Suking tambah bingung. "Tunggu dulu, siapa yang bilang aku suka sandal?" Dengan polos, Jiang He jawab malu-malu, "Aku udah riset. Katanya sih, meskipun suka sandal itu agak aneh, tapi itu bukan penyakit. Kamu nggak usah malu." Muka Suking langsung gelap. Astaga, riset dari mana coba? Dia buru-buru jelasin, "Tunggu, aku bukan penggila sepatu. Kamu salah paham." Dalam hati dia panik. Jangan-jangan dia lihat aku nyimpen sandal jerami itu. Dan ternyata bener aja, Jiang He kaget karena itu persis yang ada di pikirannya. Dia melirik Suking sambil ngomong, "Aku nggak bermaksud ngeremehin kamu." Suking cuma bisa pasrah. "Jangan lihat aku kayak gitu. Waktu kamu bawa sepatu itu, kukira itu barang antik, makanya aku simpen. Niatnya mau dijual." Kaget dengar itu, Jiang He langsung nyeletuk, "Tapi aku kan baru bawa ke sini." Suking melotot, nunjuk ke Jiang He sambil frustrasi. "Kamu sebenarnya nontonin apa aja sih di internet?" Jiang He masih cuek aja sama pertanyaan Suking. Dia malah tersipu, buang muka, terus bilang, "Kalau kamu suka, ambil aja. Tapi jangan bosen terus dikasih ke orang lain. Aku nggak bakal suka." Suking langsung bengong. Ya ampun, ini manusia kok makin lama makin absurd. Akhirnya dia cuma bisa pasrah sambil bilang, "Udah ya, aku udah bilang, aku nggak terobsesi sama sepatu, dan juga nggak bakal jual-jual. Ayo ganti topik."
Sambil megang lengannya yang masih memar gara-gara insiden semalam, Suci ngonggong sambil keringetan. Kamu bilang mau bergantung sama aku, tapi caranya nindihin aku di sofa sama gigit aku. Jiang He malah nyengir malu-malu. Dia jawab, setelah kita ciuman, kita udah nggak suci lagi. Jadi, sekarang aku pacarmu. Habis ngomong begitu, dia langsung narik kakinya ke dalam, kayak anak kecil yang takut ketahuan habis ngacak-ngacak kulkas tengah malam. Ngeliat tingkah itu, Sucing jadi senyum geli. Dia nyeletuk, kalau gitu pacarku boleh kesini biar ku peluk nggak? Dan bener aja, Jiang He pelan-pelan jalan ke arah Sucing, mirip banget kayak anak kucing kecil yang baru pertama kali disuruh nyamperin orang. Sampai akhirnya dia duduk di sebelahnya, lalu Sucing meluk dia erat-erat. Dalam hati Sucing, bahagianya meledak. Akhirnya, setelah sekian lama nunggu, hari ini datang juga. Di tengah momen itu, Sucing bilang pelan, sebenarnya konsep suci kita dari dulu emang beda. Yang kamu mau dan yang aku mau juga nggak sama. Aku pengen romantis sama kamu, tapi kamu tahu nggak romantis itu apa? Kepalanya dia sandarin ke pipi Jiang He. Jiang He langsung jawab polos, itu hubungan antara cowok dan cewek. Sucing masih nge-push. Terus, Jiang He mulai gagap. Terus, nikah. Dengar itu, Sucing senyum lega. Dia bilang, nikah itu hasilnya, tapi bukan tujuan akhirnya. Suka sama kamu sama hasrat ke tubuhmu tuh beda, He. Jiang He langsung megang bajunya erat-erat, wajahnya kelihatan gugup. Dia bilang pelan, aku cuma pengen hidup kayak sekarang. Aku harap bisa terus kayak gini selamanya. Kata-kata sederhana tapi tulus itu bikin Sucing melunak. Dia nempelin dahinya ke dahi Jiang He, lalu bisik pelan. Aku tahu, aku ngerti semuanya. Tapi aku harap Jiang He-ku bisa jadi istri modern, bukan yang harus capek-capek berjuang ngebesarin anak dan ngejar hidup stabil. Habis itu, Sucing ngecium kening Jiang He dengan lembut. Harapannya, Jiang He bakal senyum manis. Tapi pas dicoba, senyumnya malah maksa. Kaku banget, kayak senyum default pas foto KTP. Sucing kaget sampai refleks bilang, jangan senyum kayak gitu, serem banget. Sucing lalu megang pundak Jiang He, ngejelasin dengan serius tapi tepat lembut. Maksudku bukan kamu nggak boleh senyum, tapi senyum kamu tuh terlalu sedikit. Kayak pas kamu lihat salju turun, makan hotpot, atau lagi lahap makan bakpao, sudut bibirmu itu pasti naik, dan aku bisa lihat jelas banget kebahagiaanmu di situ. Dibandingin pas kamu pertama kali datang ke sini, sekarang udah jauh lebih baik. Kamu udah tahu caranya senyum, tapi masih sesuai mood doang. Aku percaya kamu ngerti kenapa orang senyum, kenapa mereka ketawa. Tapi dari lubuk hatimu, kamu masih belum benar-benar ngerti cara senyum. Kamu perlu maksa diri, biar terbiasa. Pikiranmu harus lebih dewasa, kayak mata orang lapar ngeliat gunung makanan, atau kayak senyum alami di wajah petani pas panen melimpah. Wah, panjang bener ceramahnya Sucing, udah kayak motivator MLM. Jiang He menatap Sucing dengan polos terus nanya, itu alasan kenapa Paman Qin gak banyak ngobrol sama aku kemarin? Sucing langsung megang tangan Jiang He dengan lembut, jawabannya tulus banget. Benar, lagian kamu kan udah tidur ribuan tahun, jadi wajar kalau banyak hal yang masih butuh waktu buat dipelajari. Santai aja, aku nggak mau kamu maksain diri demi hidup yang stabil. Aku bisa nunggu. Di situ kelihatan banget kalau Jiang He ini adalah Jiang He yang paling polos sekaligus lucu. Dia buru-buru ngebela diri. Aku nggak maksa diri kok. Mendengar itu, Sucing malah nyengir jahil. Dia nunjuk ke bibirnya dan ngegoda. Kalau gitu, cium aku. Jiang He langsung mingkem erat-erat. Mikir dulu sebentar, baru akhirnya dia maju. Tapi cuma nyium pipi Sucing. Lumayan lah daripada disunduh. Setelah momen manis itu, Sucing bilang sambil senyum, nah kan lebih enak gini, jangan dorong-dorong aku kayak kemarin lagi. Kalau kamu suka aku, bilang aja langsung. Aku nggak bakal nolak ciumanmu, malah sebaliknya, aku suka banget. Ucapan itu bikin Jiang He makin malu, mukanya merah kayak kepiting rebus. Dia jawab pelan, maaf, aku nggak seharusnya kayak gitu kemarin. Aku bakal kasih kamu semua sepatunya. Dengar jawaban polos itu, Sucing cuma bisa pasrah. Dalam hati dia mikir, ya Allah, yang aku mau tuh bukan sepatu. Akhirnya dia langsung bilang, aku nggak butuh sepatu, aku maunya bibirmu.
Dan begitulah, hari pertama tahun baru mereka berdua akhirnya ditutup dengan momen penuh kehangatan, plus sedikit kekonyolan khas Jiang He.